Jangan pernah curang, karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah. Di dalam pertarungan Pilpres kita ini kan pertarungan membangun persepsi, memenangkan persepsi publik. Nah, saya hendak mengingatkan semua kepada publik, jangan sampai isu-isu yang bergulir ini juga dalam rangka membangun persepsi publik, dalam rangka membangun menaikkan tensi, selain tensi politik, tapi untuk strategi membangun secara elektoral. Dan saya kira ini berbahaya. Berbahayanya apa? Nanti siapapun yang menang dalam Pilpres akan dipersepsikan mendapat stigma curang, dan ini akan mendelegitimasi hasil Pilpres. Ini yang saya kira kita menurut saya dari sisi publik menginginkan semua kandidat, semua yang sedang berkuasa itu punya komitmen yang sama. Di panggung depannya sama dengan di panggung belakang. Oleh sebab itu, siapapun yang melawan aspirasi rakyat, yang menekan-nekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi masyarakat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya. Yang namanya pemilu itu kan, apalagi di masa-masa kampanye, tentu kadang-kadang jadi sedikit memanas. Kita punya pengalaman itu ya di masa lalu. Tetapi kita juga sadar bahwa yang namanya sistem pemilu, bahkan demokrasi sekalipun, kan sebuah proses yang butuh penyempurnaan. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan kan sebetulnya bagaimana memastikan agar prosesnya itu menjadi lebih transparan, lebih baik. Ini mungkin kepesan. Hal yang lain, saya kira catatan saya, potensi kecurangan secara terstruktur, sistematis, masif dilakukan dalam konstelasi saat ini jelang Pilpres 2024. Menurut saya ya agak sulit. Sulitnya karena tiga faktor, tiga hal. Satu, di era demokrasi yang terbuka, informasi yang sangat terbuka, itu sedikit pun satu TPS saja, satu pemutakhiran data saja dilakukan, satu baliho saja diturunkan, cepat sekali viralnya, seperti himbauan Pak Muhaimin di pidato tadi malam. Jadi agak sulit dilakukan secara TSM ya, kecuali hanya sedikit-sedikit terstruktur, sistematis dan masif. Mari semua pihak untuk ikut mengawasi. Saya kira itu ajakan yang baik ya. Kita pastikan bahwa yang akan menang itu memang memiliki dukungan publik dari proses demokrasi elektoral ini. Mahfud MD sekali tembak langsung kena banyak kelompok yang bakal tuding pemilu curang. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut akan selalu ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Mahfud bahkan menyebut pada 2024 nanti pasti akan ada pihak menuding KPU curang menjalankan pemilu 2024. Ayo, Mahfud ngomongin siapa nih? Coba lihat kembali beberapa pilpres. 2 kali pilpres, yaitu tahun 2014 dan 2019, di mana kubu Prabowo selalu berhalusinasi merasa menang pilpres meski hasil quick count kredibel berkata sebaliknya. Bahkan ada lembaga quick count abal-abal yang memenangkan mereka. Coba lihat kembali pilpres USA antara Joe Biden dan Donald Trump. Trump kalah, tapi merasa tidak kalah. Bahkan pendukungnya berdemo dan membuat kerusuhan di gedung Capitol. Trump mengklaim kekalahannya adalah hasil dari penipuan. Kejadian ini adalah yang pertama kalinya terjadi. Yang terbaru adalah hasil pemilu di Brazil. Pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro yang tak terima kekalahan menduduki gedung Kongres Nasional, Mahkamah Agung, dan Istana Presiden hari Minggu kemarin. Mereka bahkan membuat kekacauan dan kerusakan. Mereka tidak terima kemenangan presiden terpilih, yaitu Luiz Inácio Lula da Silva. Mereka percaya pemilu dicurangi, apalagi hasil pemilu sangat tipis.
Bolsonaro mendapatkan 49,1%, sedangkan Lula da Silva mendapatkan 50,9%. Pertanyaannya, akankah keributan model begini akan kembali terulang pada Pilpres 2024? Mengutip apa kata Mahfud MD tadi, pasti akan ada yang menuding pemilu curang, KPU curang, dan sejenisnya. Siapa? Yang jelas kelompok sebelah, karena mereka yang paling ngotot berkuasa, tapi tidak siap kalah, maunya menang dan merasa paling banyak. Kalau kalah, maka ini adalah konspirasi dan intervensi dari alien dari planet entah berantah. Mari kita tarik benang merahnya. Pada September 2022 lalu, SBY muncul ke publik dan membuat pernyataan menggelikan. Dia turun gunung. SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. SBY mengatakan karena adanya informasi tersebut, dia harus turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Dan yang terakhir adalah para kadrun dan kelompok penjual agama yang mendukung mantan gubernur seiman. Mereka mungkin bakal paling kencang suaranya. Belum apa-apa paling kencang suaranya. Belum apa-apa aja pemerintahan sudah dimusuhi dan dihina dengan segila-gilanya. Kita hanya bisa berharap semoga pemilu 2024 berlangsung kondusif, meski kita tahu banyak orang gila yang siap bikin rusuh. Bagaimana menurut Anda? Mahfud MD sekali tembak langsung kena banyak kelompok yang bakal tuding pemilu curang. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut akan selalu ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Mahfud bahkan menyebut pada 2024 nanti pasti akan ada pihak menuding KPU curang menjalankan pemilu 2024. Ayo, Mahfud ngomongin siapa nih? Coba lihat kembali beberapa pilpres. 2 kali pilpres, yaitu tahun 2014 dan 2019, di mana kubu Prabowo selalu berhalusinasi merasa menang pilpres meski hasil quick count kredibel berkata sebaliknya. Bahkan ada lembaga quick count abal-abal yang memenangkan mereka. Coba lihat kembali pilpres USA antara Joe Biden dan Donald Trump. Trump kalah, tapi merasa tidak kalah. Bahkan pendukungnya berdemo dan membuat kerusuhan di gedung Capitol. Trump mengklaim kekalahannya adalah hasil dari penipuan. Kejadian ini adalah yang pertama kalinya terjadi. Yang terbaru adalah hasil pemilu di Brazil. Pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro yang tak terima kekalahan menduduki gedung Kongres Nasional, Mahkamah Agung, dan Istana Presiden hari Minggu kemarin. Mereka bahkan membuat kekacauan dan kerusakan. Mereka tidak terima kemenangan presiden terpilih, yaitu Luiz Inácio Lula da Silva. Mereka percaya pemilu dicurangi, apalagi hasil pemilu sangat tipis. Bolsonaro mendapatkan 49,1%, sedangkan Lula da Silva mendapatkan 50,9%. Pertanyaannya, akankah keributan model begini akan kembali terulang pada Pilpres 2024? Mengutip apa kata Mahfud MD tadi, pasti akan ada yang menuding pemilu curang, KPU curang, dan sejenisnya. Siapa? Yang jelas kelompok sebelah, karena mereka yang paling ngotot berkuasa, tapi tidak siap kalah, maunya menang dan merasa paling banyak. Kalau kalah, maka ini adalah konspirasi dan intervensi dari alien dari planet entah berantah. Mari kita tarik benang merahnya. Pada September 2022 lalu, SBY muncul ke publik dan membuat pernyataan menggelikan. Dia turun gunung. SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. SBY mengatakan karena adanya informasi tersebut, dia harus turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Dan yang terakhir adalah para kadrun dan kelompok penjual agama yang mendukung mantan gubernur seiman. Mereka mungkin bakal paling kencang suaranya. Belum apa-apa paling kencang
Suaranya belum apa-apa aja pemerintahan sudah dimusuhi dan dihina dengan segila-gilanya. Kita hanya bisa berharap semoga pemilu 2024 berlangsung kondusif, meski kita tahu banyak orang gila yang siap bikin rusuh. Bagaimana menurut Anda?